So gimana teman-teman, minggu ini ada apa yang baru ya? Mungkin minggu lalu ya, yang minggu lalu yang paling baru apa? Soal market, kalau yang selain market ada yang baru ya, iPhone 15 rilis ya. Teman-teman gimana? Pada mau ganti nggak? Sekarang kalau dulu ada teman saya yang kalau di iPhone alasannya nggak mau beli karena selama colokannya pakai Type-C, tidak pakai Type-C dia nggak mau beli. Kali ini dia harus beli. Nah anyway, kalau kita bicara iPhone ya segala macam biasanya ya sering dikaitkan dengan labanya Era ya. Sebenarnya kayak kita ngomong ya, si Era penjualannya lebih boost waktu ada iPhone. Nah, tapi sambil kita lihat sama-sama ya nantinya. Nah anyway, selamat malam teman-teman ya. Thank you udah join ya. Kita akan mulai. Nah kalau semuanya hari Senin ya seperti biasa ya. Kalau di sesinya saya lebih banyak bahas soal technical ya. Apalagi hari Senin. Ya in case kalau hari Senin ada technical yang menarik, itu kita bisa pantau sampai seminggu ke depan. Ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari aman ke depan gimana? Aman tetap jalannya ke kanan ya teman-teman ya. Oke bercanda. Nah anyway, kalau kita lihat ya IHSG memang bulan September ini lumayan slow ya teman-teman ya. Makanya kalau dilihat barang-barang yang jalan itu ya barangnya itu aja. Kalau kita keliling ke grup lain-lain ya barangnya balik lagi barang-barang itu ya. Nah memang hari ini tuh ada fokus minggu ini tuh lebih ke FOMC juga ya teman-teman ya. Kita masih nunggu FOMC ini nanti si Fed bakal gimana, akan ada impact nanti untuk kenaikan suku bunganya di tahun ini atau enggak ya. Terus juga kalau teman-teman lihat tadi dari spill the marketnya kita sempat ngomong juga ya kalau seumpamanya dari dalam negeri ini, kalau kemarin kan kita takutnya neraca perdagangan kita tuh minus, ternyata surplus ya, karena ada ini efek dari kenaikan minyak juga ya teman-teman ya. Oke, brand ikut nggak? Brand juga sebenarnya menarik juga ya, apalagi kalau dilihat ya belakangan ini kan semua yang berbau green, EBT itu dapat impact lumayan bagus ya, atau impact ke saham-sahamnya pada jalan ya. Nah teman-teman kalau mulai ya ini udah mulai bos. Jadi kalau seumpamanya kita lihat barang-barang kayak Kin lah, Arko, terus ada PGO, terus mungkin yang belum jalan Mutu, terus yang green related ya pada jalan. Nah ini kita sama-sama lihat ya teman-teman. Saya izin dulu balik untuk chartnya sambil oke sebentar ya. Nah ini kalau teman-teman lihat sebenarnya ini chartnya IHSG teman-teman ya. Nah kalau kita lihat ya IHSG kemarin ya waktu bulan Juni Juli lumayan kencang ya, bensinnya tahu-tahu berhenti di sini pas di area-area resisten, dan kebetulan sekarang udah mulai lambat lagi ya. Nah sebenarnya kalau teman-teman lihat ya IHSG, saya tidak begitu suka lihat IHSG-nya tuh kita bisa bilang oh ini break resistance. Sebenarnya break resistance kecil banget ya, dan powernya waktu break itu nggak sekencang waktu di sini atau di sini ya. Nah sebenarnya kita bisa lihat ya waktu dia punya penaikan itu kayak warna-warni ya, hijau merah itu tandanya sebenarnya IHSG lumayan pelan ya. Dan kebetulan kalau kita lihat backtrack ke belakang Agustus September itu memang masa-masa di IHSG lumayan pelan ya pergerakannya teman-teman ya. Nah sambil kita lihat kalau pelan terus kita mau ngapain ya. Nah di awal kemarin kan kita sempat mention ya barang-barang apa aja sih yang di September ini kalau kita backtrace ke belakang itu lumayan perform ya. Ciputra lah, MRT lah, sama satu lagi Saratoga. Nah kita mau lihat ya, ini since udah minggu ketiga, udah hampir ganti bulan juga. Kita lihat Saratoga juga masih di sini-sini doang ranging ya. Sebenarnya ini menarik juga loh ya. Kalau ranging ini kita bisa lihat ya, walaupun nggak begitu besar rangingnya, tapi waktu dia di bawah teman-teman punya chance untuk masuk sih kalau untuk Saratoga. Mungkin Ciputra yang saya nggak begitu suka ya, pergerakannya masih cenderung downtrend ya. Terus satu lagi AMRT. Nah AMRT-nya malah sebenarnya area-area entry price ya. Memang range-nya nggak begitu besar, kurang lebih 4%. Jadi teman-teman kalau masih melihat atau pegang dari statistik data yang ada, harusnya sebenarnya AMRT ini menarik ya. Mungkin kalau bukan AMRT, sister company-nya ya,
MIDI-nya. Nah, menurut saya MIDI ini sebenarnya masih entry point juga teman-teman. Kalau pas pullback ya 472, terus kita batasan risiko cuma 6%, 7% ya anyway. Nah, harusnya boleh dilirik juga ya, atau masukin ke watchlist teman-teman. Yes, Mutu. Ya, kalau soal Mutu kita masih lihat ya, sebenarnya saat Mutu ini juga bisnisnya juga berbau ini juga ya, EBT juga. Nah, kalau Mutu ya dia juga barusan IPO ya teman-teman ya. Terus kalau dari Umutunya sendiri ini kan memang daerah-daerah support ya teman-teman kalau like technical, dan di sini waktu akhir sesi tadi bisa rebound juga ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pakai technical yang sederhana aja ya, ini sebenarnya area-area support satu. Berarti secara risk and reward ini sebenarnya cukup menarik. Yang kedua, kalau ada sentimen yang green energy ini ya, nanti yang akan dimulai bursa karbon itu ya, harusnya Mutu juga jadi punya sentimen positif juga ya, berkaitan sama news yang ada. Jadi harusnya kalau harga-harga sekarang ya reason untuk ambil barang ini sebenarnya lebih lihat karena risknya kecil ya teman-teman ya. Tapi kalau secara technical ini memang belum ada technical yang reversal kalau untuk Mutu, tapi by risk and reward ini sebenarnya cukup menarik. Nah, apalagi nih kira-kira kita lihat. Sebentar, saya coba lihat chart yang ada di atas. Bursa karbon launching, yes, 26 September. Betul Sabrina, thank you infonya. Nah, itu mungkin jadi sentimen juga buat ini ya. Aman. Nah, tadi ada yang nanya Aman tuh. Aman bagaimana? Nah, sebenarnya kalau Aman akhirnya dia merah ya, 4 hari berturut-turut. Ya, ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, ini barang udah naik dari sini ke sini, itu udah dari per sekarang kurang lebih ya, itu udah 195 200% teman-teman. Nah, tinggal siapa yang pegang dari bawah dan kita lihat siapa yang jualan dari bawah gitu. Nah, kita nggak pernah tahu nih teman-teman. Tapi kalau kita bicara dia punya technical, overall ini masih dalam strong uptrend ya teman-teman ya. Kenapa? Ini pergerakan 20 hari ke belakangnya aja, bahkan mungkin 4 hari ke belakang ini yang barusan dia lumayan besar-besar ya candlenya ya. Nah, tapi apakah cukup menarik? Sebenarnya kalau kita lihat ya dari Aman, saya masih ngelihat minor trendnya dulu sih. Minor trendnya memang cenderung turun sih ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini minor trend turun. Kalau semuanya kita mau masuk begini, sebenarnya tunggu minor trendnya waktu mulai reversal. Kalau semuanya sekarang nih kita cuma lihat ya deket-deket sama moving average kita masuk, sebenarnya nggak begitu wise sih. Apalagi dia udah running 200%. Nah, logiknya nih 200% ya. Kalau kita punya di porto 200%, kadang-kadang kita gatel ngambil take profit. Nah, ini mungkin pertimbangannya kayak gitu. Nah, makanya kalau orang biasanya speknya lebih ke Medco-nya yang belum naik begitu banyak katanya dibandingin Amannya. Tapi Medco ini kalau kita lihat ya, ini kan candlenya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini candlenya gede-gede nih. Tahu-tahu sampai sini candlenya mulai kecil. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda nih kalau mungkin akan ada pullback dulu. Bukan berarti patah tren, tapi mungkin cuan dia pullback dulu ada. Nah, kalau teman-teman lihat ya, mungkin yang gold atau oil related sebenarnya masih masuk dalam watchlist kita juga. Nah, kalau yang kayak gold related ya. Nah, kenapa kok saya lebih suka yang gold related? Sebenarnya kalau kita lihat ya, balik lagi. Kalau technical, kalau statistik itu sekitar bulan Agustus September ke belakang, memang gold cenderung naik. Nah, salah satu emiten gold yang paling atau sebenarnya emiten yang cukup green ya. Kalau itu kemarin ada datanya dari IDX juga ya. Nah, itu ya ADMR, BRMS. Nah, BRMS-nya sendiri sebenarnya belum patah tren juga nih. Sebenarnya kalau pas pullback itu teman-teman bisa consider untuk masuk ya, since dia punya tren juga masih kuat, terus dia juga belum reversal, terus dia juga secara fundamental progresnya ada, baik Q3 Q4 harusnya dia punya
kapasitas produksi juga nambah dibanding tahun lalu ya. Nah harusnya ini juga cukup menarik sih teman-teman kalau kita mau masuk ke BRMS. Oke, kita lihat lagi SMRA. Terus terang kalau untuk yang properti saya nggak begitu suka ya kalau SMRA ya. Terus kalau kita lihat ini juga lebih jelas ya, kalau teman-teman lihat ini cenderung turun sih teman-teman ya. Kalau kita mau nganggap pisau jatuh berharap dia rebound di sini sebenarnya cukup ini juga ya, cukup gambling ya. Menurut saya kalau seperti ini sih masuknya nanti dulu aja gitu. Terus kalau kita lihat Tekim itu salah satu emiten yang sebenarnya saya missnya di ENKP-nya. Waktu kapan hari ya, di sini memang ada chance untuk kita masuk karena kita lihatnya ada divergence ya. Tapi waktu kemarin kan saya sempat bahas kalau Tekim itu saya nggak begitu suka karena secara earning nggak begitu bagus ya. Tapi kalau bandingin INKP sama Tekim ya, INKP mungkin lebih bagus, tapi Tekimnya biasanya lebih liar karena dia punya beta lebih tinggi ya. Nah hari-hari sekarang kalau mau masuk Tekim, mungkin kalau mau pakai Tekim masuk berdasarkan technical, kita harus lihatnya mungkin lebih ke risk and reward ya teman-teman ya. Selama dia nggak break daripada low-nya di sini, ya berarti kita harus cari pijakan higher low di mana. Nah mungkin INKP masih menarik sebenarnya, tapi Tekimnya itu juga biasanya dia lebih liar ya, lebih gesit gitu. Nah mungkin kalau saya lebih suka Tekimnya. Kemarin sempat ya, saya sempat masuk di sini, tapi saya tradingnya pendek banget kebetulan. Terus dia sempat naik kenceng ya. Nah, yang harus kita ekspektasi dari Tekim ini apa? Sebenarnya gampang ya. Kalau di harmonic pattern tuh ada nih ya, kenaikan yang di sini biasanya kita bisa assume kalau dia punya kenaikan sama nih. Berarti harusnya area-area sekarang mungkin akan ya ada pullback yang bisa kita tunggu ya. Kalau belum punya barang, ini mungkin di Tekim. Antam ada news tadi kalau nggak saya lihat ya, gugatan sama Crazy di Surabaya, ternyata Antam yang kalah. Nah ini kalau dilihat sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya ini jadi isu yang bisa gerakin market atau isu pengaruh sama emiten. Nah untuk sekarang sebenarnya kalau kita lihat ya, Antam mungkin kayak gini deh, geraknya lebih gampang. Antam itu geraknya lebih ranging teman-teman ya. Nah kalau ranging gini ngambilnya waktu di bawah, waktu risknya kecil ya. Sebenarnya harga-harga sekarang bisa kalau kita mau masuk dengan risk cuma 5-6% ya. Kalau kita lihat temennya yang satu lagi, Inco ya, Inco-nya malah sebenarnya nggak begitu menarik. Walau nih Inco juga di area-area support ya teman-teman ya. Nah mungkin kalau kita lihat ya, Inco kalau mau masuk jangan sekarang kali ya. Tapi kalau teman-teman lihat ini ada tanda-tanda divergence ya, tanda momentum penurunannya udah mulai pelan. Nah ini mungkin teman-teman bisa masuk waktu dia mulai break atau mulai reversal sih kalau untuk Inco. Mayora, waduh. Oke, kalau kita lihat Mayora juga pergerakannya masih ranging ya. Nah teman-teman bisa lihat Mayora ini range-nya untuk stop loss-nya ke support paling dekat itu sekitar 5% teman-teman ya. Nah tapi mungkin Mayora ini bergeraknya lebih lambat sih teman-teman. ICBP saya nggak begitu suka ya, masih memang pergerakannya ranging, tapi dia di bawah support gini. Saya lebih tunggu 1, 2, 3 hari lagi untuk lihat konfirmasi yang lebih jelas kalau untuk ICBP. INDF-nya ini juga nggak menarik ya masih teman-teman ya, soalnya dia minor trend-nya masih turun dulu. Harusnya kita tunggu dulu sih, seenggak-enggaknya seminggu ke depan. Suparman, ini apa, SPMA kali ya. SPMA juga masih belum menarik secara teknikal sih. MTech juga nggak menarik masih teman-teman ya. Mungkin kalau mau yang satu grup sama dia, SMA-nya lebih menarik ya. Nah ya kita bisa lihat clear ya, kalau teknikalnya dia masih bisa, nggak ada structure downtrend juga. Dari dia juga risknya sekitar 3%. Harusnya kalau kita mau lihat by technical, ini juga cukup menarik kalau kita mau masuk di sini.
Lainnya mungkin yang satu bisnis yang sama ya, RAM juga mungkin masih menarik ya menurut saya. Kemarin ada sempat ya gap area di sini, terus dia close gap, tapi sebenarnya tren yang kita harus perhatiin itu adalah tren yang di sini nih. Karena ini adalah major trendnya, dia belum break di sini, sebenarnya secondary trend atau minor trend yang sebenarnya belum naik ke atas juga ya. Nah, memang secara minor trend pasti ada reversal di sini. Tapi kira-kira sampai mana nih? Kalau kita mau untuk main fast trade harusnya 750 itu bisa kita expect dia naik ke sana sih kalau untuk RAM ya. Oke, kita sambil lihat lagi yang lain. Nelly. Ini juga ada di watchlist saya nih, Nelly. Ya, tapi pergerakannya ranging. Nah, berarti kalau kita lihat ranging, harga sekarang ini udah lumayan tinggi sih. Kalau semuanya masuk sekarang, mungkin lumayan beresiko ya, atau upside-nya udah mulai kecil. Sebenarnya kalau kita cari ya, yang lagi yang upside-nya masih banyak ya, harusnya kayak Wintermar ini juga masih banyak. Malah tunggu waktu dia pullback ya. Wintermar itu mungkin masih boleh. Kalau dia pullback ke bawah ya. Bumi, ups, Wins ya, kayak Leat itu juga pergerakannya juga cukup bagus ya kemarin ya. Beberapa hari ini juga dia juga cukup respect technicalnya. Volumenya nih sebenarnya teman-teman bisa lihat nih, technical yang seperti ini lebih menarik karena volumenya naik. Waktu dia naik ditunjang sama volume. Nah, volumenya juga lumayan besar. Nah, tapi balik lagi, kalau kita mau masuk di harga sekarang nih dengan betting karena oilnya harusnya naik, sebenarnya lumayan resiko. Lebih baik teman-teman tunggu waktu dia pullback atau pas tunggu ranging seperti ini untuk masuk. Itu mungkin lebih sehat sih, atau lebih teman-teman bisa lebih pede untuk hold daripada beli di atas. Karena kalau beli di atas kadang-kadang kita merasa, kalau di bawah dikit turun, itu jadi nggak pede. Nah, seperti ini sebenarnya mau masuknya jangan satu harga sih, masuknya di multiple price saja. MIDI tadi sempat dibahas ya di awal. Nah, untuk PGO ini juga saya masih hold dari 1165, 1180 sampai hari ini juga saya masih belum take profit semuanya. Masih ada ruang yang lumayan besar harusnya ya. Kalau kita lihat ya, kalau by technical saya harap 1825 itu masih jadi masih jadi target yang cukup masuk akal. Seenggak-enggaknya kalau kita lihat ya, dari swing yang di sini harusnya dia punya kenaikan yang sama besar dan volumenya juga lumayan besar ya. Nah, volume yang seperti ini nih kita harus lihat nih, kalau pas volumenya besar terus dia candlenya merah, shadownya panjang, nah itu biasanya dia reverse. Nah, kalau seperti ini candlenya juga masih cenderung hijau ya, harusnya teman-teman masih bisa hold sih untuk PGO ya. BNGA juga menarik sebenarnya ya, tapi nggak untuk entry sekarang ya, harusnya di 1635 kemarin ya harusnya. BRIS, BTPS, wah ini duo syariah nih ya. BRIS masih ranging ya teman-teman ya. Kalau saya mau masuk di sini ranging itu kadang-kadang ranging itu membosankan. Nah, kalau teman-teman suka yang keluar masuk ya, sebenarnya yang saham-saham yang ranging ini sebenarnya saham-saham yang menarik ya. Menurut saya kalau pas rangingnya di sini saya rasa kalau untuk BRIS sebenarnya cukup menarik. Tapi kalau mau masuk mungkin di area-area sekarang ya. Tapi batas entry-nya kurang lebih 6% ya. Nah, berapa besar? Ini kalau teman-teman lihat ya, dia punya nih kurang lebih 13%. Artinya kalau masuk sekarang, risk reward-nya masih 1:2, harusnya masih worth it juga kalau untuk BRIS. Sementara BTPS-nya, nah ini nih kalau udah begini nih, saya nggak begitu suka nih pullback-nya waktu turun disertai volume lumayan besar, terus nggak ada perlawanan dari buyer ya, nggak ada candle hijaunya. Nah, ini sebenarnya saya skip dulu kalau BTPS ya. Nah ini juga nih, saya sempat merasa mengambil keputusan yang salah waktu kemarin jual ya.
Saya punya di sini, saya jualnya di sini, saya beli dari bawah, terus sempat naik, sudah kelihatan ya. Saya sempat beli dari sini, naik, saya ikut lagi buy di sini, naik, buy di sini, di bawah turun. Nah, waktu dia di sini, saya take profit karena saya nggak suka sama pullbacknya. Dan kebetulan ternyata sempat dia naik sampai hari turun. Nah, makanya kadang-kadang kita lihat ya, fundamental satu hal, tapi kalau kita lihat technicalnya harus satu arah nih. Nah, kalau dilihat kemarin nggak sempat bisa buat higher high ya, makanya dia drop, nggak pernah buat new high lagi, selalu buat new low, nggak pernah buat high. Nah, otomatis nih kalau teman-teman yang nyangkut nih, cari berikutnya di mana sih kita bisa ngambil taking profit atau sell on strength-nya. Kalau saya sekarang saya akan skip sih gitu. Maha juga sama ya teman-teman ya. Kalau kita lihat Maha, kasus sama Maha ini hampir sama kayak MBMA nih. Nah, ini Maha turunnya juga pelan-pelannya, tapi setiap kali turun masih ada buyer, masih ada fight dari buyer. Terus juga kalau kita lihat masih belum ada reversal ya, tapi mungkin ada chance dia terjadi divergence. Nah, tinggal kapan reversalnya kita bisa masuk sih. Nah, ini sebenarnya sama nih kayak MBMA sebelumnya. Di bawah turun, bosan ya, terus akhirnya dia tahu-tahu naik kenceng ya. Nah, ini juga saya sempat hilang barang ya, jual di harga sini, terus dia masih naik ya. Tapi seenggak-enggaknya kalau plan kita benar ya, kita bisa cari barang lain juga sih. Nah, anyway, kayak Maha menurut saya tunggu reversal aja kalau mau masuk di Maha ya. Kenapa? Sebenarnya kalau dari sektornya, kalau kita lihat kan yang jalan sekarang masih yang commodity related ya, kayak coal lah, oils lah, terus kayak nickel. Nah, ini sebenarnya saham-saham yang masih di komoditi atau sektor yang sama harusnya dapat benefit juga sih. Harusnya kalau kita lihat Maha, tunggu aja dulu. Siapa tahu dia masih ada reversal, tapi kalau kita masukin watchlist, enggaknya watchnya reversal kita masih aware, masih kelihatan. Asri masih belum menarik ya so far ya. PTBA juga gerakannya terlalu lambat. Ini masih ada juga diterima ideas tapi belum reversal ya, agak pelan ya, tapi structure marketnya juga masih belum turun. Toba masih belum menarik sih teman-teman ya, masih turun ke bawah sih. Bumi menurut saya juga masih di sini doang ya, masih ranging ya. Kemarin sempat naik tinggi ya, tapi nggak kuat naik, terus turun ke bawah masih ya. By structure market, selama dia nggak break dari 127, mungkin kita masih bisa spek ya. Terus dari AALI, nah AALI ini masih yang CPO related ya. CPO pergerakannya juga hampir sama di semua sahamnya ya, semua emitennya. Harusnya kalau untuk ini cari yang lebih clear ya. Kalau menurut saya kayak Gosco ini lebih menarik karena dia ranging ya. Terus mungkin kayak DSNG juga di area entry point, dan TAPG-nya ya. Nah, TAPG sih mungkin tunggu reversal deh. Tapi kalau saya lebih suka yang 3 tadi sih itu. Sama satu lagi mungkin NSSS ya. Nah, ini juga lumayan ya, chance reversal juga untuk NSSS. Harusnya kalau dia bisa ranging aja deh. Nah, itu mungkin jadi menarik di NSSS. GGRP. Nah, ini sebenarnya menarik nih ya GGRP. Tapi saya nggak cover ini sih teman-teman ya. FPNI. Nah, ini sih saya akan skip sih. Kalau yang udah geraknya gini, shadownya panjang. Saham Campina saya nggak main, saham Campina, Tebik saya nggak juga nggak main ya. Kayaknya flow-nya lagi nggak rame ke sana ya. Sebenarnya dibandingin Tebik saya lebih suka towernya karena dia punya chart jauh lebih rapi ya. Tapi waktu itu saya sukanya waktu di awal-awal September ya. Kalau untuk sekarang saya nggak begitu yakin sama chartnya. Ya mungkin kalau ada pun saya akan cari exit dulu sementara sampai ada clear movement ya. Friend sama Excel ya, kemarin ada rumor itu aja ya yang Friend ya. Terus kemarin setelah rumor dia turun lagi kencang ya. Menurut saya sih masih belum menarik sih. Kalau untuk Excelnya juga ya masih belum menarik juga.
PTPP Wika ya, ini duo kontraktor yang dapat sentimen juga ya. Harusnya kalau PTPP sebenarnya menarik ya. Kalau dari PTPP kurang lebih saya tunggu sampai dia turun dulu deh. Seenggaknya 50% dari upside-nya daripada movement yang terakhir. Itu mungkin saya masih mau lihat. Untuk sekarang masih wait and see dulu ya. Adikarya ini mungkin juga menarik ya. Ini masih masuk watchlist juga ya. Wika. Nah, ini saya suka kalau Wika. Tapi saya maunya di bawah ya. Waktu harganya di 420-an ya. Kalau untuk sekarang masih wait and see dulu. TSPC ini saham value sih teman-teman ya. Kalau TSPC dia juga turnovernya juga nggak begitu besar. Fundamental sih harusnya oke, tapi nggak begitu liquid ya. Sido mungkin saya nggak masuk dulu, masih downtrend dulu ya, masih turun, masih belum menarik, masih belum ada reversal, skip dulu sih. Asus dari tim kita juga ada keluarin ya. Hari ini juga ada engulfing candle, structure market juga cukup rapi ya. Dia lumayan rapi pergerakannya ya. Any pullback itu jadi chance untuk masuk sih kalau untuk Ace Hardware. Segar juga menarik ya. Kalau saya lihat ya, harusnya kalau mau masuk sih masuknya multiple price aja, jangan satu harga. Just in case dia turun lagi, kita masih punya peluru untuk masuk sih. Aman tadi udah dibahas di depan. Pegas harusnya masih jadi stock pick yang menarik harusnya. Dari Pegas area-area sekarang jadi entry points ya. Kalau untuk Raja, menurut saya Raja juga tunggu di 905 ya, 905 ke bawah itu mungkin lebih punya risk and reward yang menarik. ADMR juga pelan-pelan naik tuh ya teman-temannya. Any pullback itu bisa jadi entry points ya. Harusnya ini juga apa ya, kalau kita bicara green ya mungkin ini salah satu yang green selain BRMS ya. ADMR, BRMS yes. Dewa technical lumayan oke ya, tapi lumayan keong ya belakangan ya. Pergerakan di sini mulu naik tapi nggak sempat close dia punya gap area. Gap areanya anyway di area 75-77. Nah mungkin kalau semuanya Dewa, saya lebih suka Dewanya daripada Buminya sebenarnya ya. Nah mungkin Dewa boleh tuh ya. MDKA nggak menarik masih ya teman-teman ya. Masih ranging juga, belum ada clear movement ya. Kecuali teman-teman suka ngambil rebound waktu daerah support ya, mungkin boleh. GGRM, nah GGRM nih ya, biasanya nih di event pemilu ya, GGRM lah, MSP lah, itu sebenarnya dapat sentimen lumayan bagus. Nah ini sebenarnya kalau kita ngomong GGRM hari sekarang sebenarnya menarik ya untuk kita collect, tapi lebih ke spek. Kenapa? Satu, dia belum ada reversal ya. Dua, karena memang di area support biasanya kita mindsetnya kita siapa tahu nih mantul dari area support. Kalau kita tahu supportnya, seenggaknya kita bisa jaga risknya. Nah secara risk and reward menarik. Secara sentimen juga belum sampai rame kemana. Nah terus kalau kita lihat dari sini ya, ini juga di area-area oversold ya, belum ada clear reversal untuk HMSP. Tapi dibandingin GGRM, HMSP, saya lebih suka GGRM-nya. Mungkin kalau disuruh pilih rokoknya ya saya lebih suka Wismilak sih ya. Walaupun kemarin sempat ada rumor ya, bad news juga, tapi ya dia masih bisa maintain harga ke atas ya. Era saya nggak begitu suka nih, lemot pergerakannya ya. Terus dia juga ya masih ranging di sini. Nah saya nggak begitu suka nih yang model seperti ini ya. Di luar fundamental faktor ya teman-teman ya. Eralnya juga masih belum reversal, malah turunnya kenceng banget nih. Ya ini sebenarnya saya masih mau wait and see dulu sih. Nah kadang-kadang kalau di bawah ini orang-orang assume oh ini bisa jadi double bottom nih. Nah ini mungkin harus hati-hati sih menurut saya sih. Jangan karena gara-gara dia seperti ini terus kita lihat dia oh ini pasti double bottom. Memang di sini ada tanda-tanda dia bisa aja reversal, tapi sebenarnya belum ada yang clear ya pergerakannya ya. Tunggu aja dulu kalau menurut saya.
BBHI ya lumayan menarik, tapi saya masih mau tunggu dulu. Kin, cuan, aman. Wah, ini menarik ya. Kin. Nah, saya suka kalau Kin pergerakan dari sini. Saya udah masuk ya sama teman-teman juga. Terus ini juga bolak-balik dimension ya. Kalau dilihat juga pullback, yang setiap pullback itu malah jadi menarik untuk kita masuk ya. Seenggaknya 880 tuh pullback yang saya expect ke sana. Memang setiap kali pullback kadang-kadang dia lemot lama banget, tapi sekali jalan ya seperti ini. Nah, ini sebenarnya enaknya Kin ya, geraknya lebih kebaca sebenarnya. Cuan tuh juga boleh tuh, cuan ya. Saya lagi tunggu pullback di 2720 ya. Seenggaknya waktu pullback di situ ini ada gap area yang ketutup full. Nah, seenggaknya 2720 kalau dihitung by technical target 4320 ya. Hopefully bisa sampai 50% upside ke atas ya. Tapi ya balik lagi ya, ini by technical. Terus Adaro, yes Adaro juga saya suka Adaro. Area-area di bawah sini itu closing gap area ya, juga ada di Terima Ideas, teman-teman bisa cek ya. Itu kemarin dari Glenn sama saya discuss untuk masukin Adaro untuk buyback di 2740, 2790 area closing gap. Medco udah. TPMA saya mungkin nggak mau masuk dulu sih. Nah, ini sebenarnya kan ini chance reversal candle nih, reversal atau sebenarnya calon pullback yang lumayan kencang. Nah, ini mungkin stay away dulu sih kalau saya ya. BRPT ini juga grupnya Pak Prajogo lumayan ya, lumayan banyak yang naik juga ya. Kalau saya untuk BRPT terus terang area sekarang saya masih mau tunggu dia pullback ya. Kalau ada pullback mungkin saya mau, kalau enggak saya mungkin lebih cari saham yang lain sih. PGO Baby, aduh kalau Baby sih saya nggak main ya. Saham barusan IPO dan saya nggak begitu suka sih masih ya. HTM-nya juga sebenarnya menarik ya. Tapi kemarin waktu itu yang mention Tere, kebetulan Tere yang kelihatan, saya nggak berani masuk juga. Dan sekarang barusan ada. Nah, any pullback mungkin jadi lebih menarik kalau untuk di HTM sih. Mari, Aba, lama nggak lihat dah. Ini juga ada di watchlist saya ya. Kalau semuanya Mari ya, saya masih mau coba untuk entry di 7375 karena volumenya juga kita bisa lihat lumayan ada ya. Terus kedua juga dia mulai curve gini ya. Ada orang bilang wah ini bisa aja cup and handle segala macam. Yes, possible. Terus kalau menurut saya yang paling penting di sini dia bisa maintain buat new high yang baru ya. Sebenarnya kayak Mari itu juga boleh kita lihat. Tapi balik lagi ya, ini masih sektor yang tech related, masih belum menarik sebenarnya secara sektor ya. BBRI, BBCA sebenarnya kalau untuk ini ya saham-saham invest ya kita nggak perlu lihat technical ya. Anyway dia biasanya lumayan perform ya. Ataupun waktu turun dia balik lagi ke atas tuh selalu bisa hit high yang paling baru. Nah ini sih mungkin saya nggak bahas ini. Dewa udah bahas. Harta kemarin sempat saya suka ya teman-teman ya. Nah yang sekarang update-nya gimana? Harta saya taruh stop loss di 444 ya, 444 ke bawah. Tapi untuk hari sekarang mungkin kalau belum punya saya mungkin tidak sentuh dulu. Saya masih mau lihat nanti ke depannya berapa. Seenggaknya seminggu 2 minggu ke depan saya masih mau tunggu. Seger MIDI tadi udah dibahas ya. MIDI saya suka, itu bisa sih tunggu untuk pullback. MAPI juga masih belum menarik ya untuk sekarang ya. Kemarin harapannya dia ranging, terus dia jalan ke atas, malah sekarang dia buat structure market yang baru ke bawah. Nah ini mungkin saya skip dulu kalau ini. Halo, iya akhirnya ada yang lihat ya. Halo. Nah ini kemarin waktu dia ini chance untuk naik itu lebih bagus kalau dia pullbacknya lebih pelan. Nah untuk sekarang sebenarnya ini jadi reversal dong. Nah ini sebenarnya saya masih mau tunggu dulu kalau mau masuk halo. Ini di watchlist ya. Ini ada di, ini kalau teman-teman lihat ya warna hijau itu ada di watchlist saya. Nah tapi kalau untuk sekarang no, saya masih tunggu.
Indi masih ranging juga pergerakannya teman-teman ya. Mungkin kalau kita lihat ini ada gap area, kalau mau coba masuk sebisa mungkin dekat-dekat sama support itu mungkin lebih punya risk reward yang bagus untuk Indi. Diva menarik tapi ya ini barang-barang nggak liquid sih teman-teman ya. Bukan everybody cut of tea juga harus teman-teman kalau masuk mungkin lihat turnovernya juga. Ini juga sebenarnya menarik, saya suka ya. Nah ini ya, ada tanda hijau juga ya. Nah ini saya suka. Ya mungkin kalau kita ngomong pullback yang lebih dalam dekat-dekat support itu jadi lebih menarik ya. VTNY boleh sih untuk teman-teman perhatiin. Terus hoki udah lumayan tinggi ya. Memang ada sentimen dari keterbatasan ini ya. Beras ya. Nah kalau saya sih kalau untuk harga sekarang ya mau ada sentimen terlalu tinggi sih saya nggak begitu nyaman sih. Saya lebih tunggu dulu deh kalau untuk ini. Energi juga saya lumayan suka ya. Tapi mungkin saya expect dia pullback lebih dalam ya kalau untuk sekarang ya. Kenapa nih? Ini dia swingnya udah mulai cebol nih, udah mulai kecil-kecil ya. Ini biasanya tanda-tanda dia nggak begitu kuat ya. Bisa aja pullback lebih dalam dulu ya. Nah kalau untuk energi tunggu aja di bawah lebih harga lebih rendah sih. Elsa juga sama ya, udah mulai kecil-kecil juga swingnya ya. Saya masih mau tunggu dulu kalau untuk Elsa. No skip ya, Goto skip, Waskita skip, Indi tadi udah, Raja, Leat udah, Sochi. Oh iya, ini juga belum kelihatan nih Sochi. Nggak dulu deh kalau Sochi ya. Suli ya ini juga bagus nih Suli ya ini menarik sebenarnya, tapi barang ini mungkin nggak begitu liquid ya teman-teman ya. Jadi mungkin hati-hati saja sama money managementnya. UNTR ya, UNTR tuh boleh tuh, UNTR harusnya UNTR 27575 ya. Since di atas sudah gap area juga di 31.000 something. Nah itu mungkin teman-teman bisa coba sih. Tapi ingat ya, ini barang ini besar. Barang ini biasanya kalau besar dia ada lemot. Jadi kalau teman-teman yang terbiasa geraknya sat, nah ini mungkin nggak begitu menarik jadinya. Buka udah naik, melempem lagi, turunnya lumayan kencang juga, volume lumayan besar. Saya forget dulu deh kalau buka ya. Ini kalau buka mainnya mungkin agak lama ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mau cepet-cepet ya larinya nggak kebuka ya. ITMG menarik sih, harusnya area-area sekarang minimal sampai closing area 31.25 itu untuk gap area close itu jadi menarik sih. Smil, waduh. Ini juga ranging ya teman-teman ya. Dari dia IPO dia ranging di sini harusnya dekat-dekat support. Kalau mau spek-spekan sebenarnya bisa di Smil ya. Tapi balik lagi sebisa mungkin batasin resikonya waktu di bawah support sih. PTBA tadi udah bahas. VKTR harusnya VKTR sih untuk jangka panjang masih bisa ya. Kenapa nih? Kita bisa lihat nih. Dia tertahan di area support. Walaupun kemarin ya, waktu dia turun kencang ya, volumenya juga ya hampir sama-sama aja ya. Berarti harusnya effortnya untuk turun nggak begitu besar. Dan waktu di sini udah mulai ranging. Nah ini tanda-tanda sebenarnya. Kenapa kok ranging ya? Karena setiap kali turun ada yang beli, setiap kali turun ada yang beli ya. Menurut saya melihatnya seperti itu. Nah harusnya kalau kita mau masuk di sini, seenggak-enggaknya sampai kalau mau fast trade ya, sampai 134, 135 itu mungkin masih bisa diconsider sih. WIRG saya masih ada barang WIRG sangkut sebenarnya ya, karena kemarin saya beli di sini dan ternyata dia nggak bisa buat new high, sempat keluar ya di 138 area sekarang. Kalau sampai 140 mungkin saya mau buang dulu, saya mau cari barang lain sih. TPIA dari TPIA juga lumayan tinggi ya, kalau mau hajar atas saya nggak begitu nyaman, skip dulu. GCTL ya ini juga nggak dulu ya, juga masih konsisten turun ke bawah.
Koal, nah ini masih di bawah dong kalau Koal. Jangan deh, jangan yang begini. Arto juga masih nggak menarik ya. Teknikalnya masih belum kelihatan dia ini ya, reverse. Kalau sumpamanya Arto, skip dulu deh. Nah ini juga ya saham-saham yang tahu-tahu bangun. Nah sepertinya ini kalau punya nyali ya boleh-boleh aja ya. Kalau semuanya mau ini ya, kayaknya dia ada RUPS ya. Nah mungkin itu satu-satunya sentimen dia ya. Kalau itu teman-teman mungkin ya main cepet aja sih. Dari Harum sebenarnya menarik kalau dia turun ke bawah. Ini saya udah bolak-balik nih masuk dari sini. Sorry, gampang nungganginya. Ini naik, take profit, naik, take profit. Nih kemarin masuk sempat ke bawah, akhirnya take profit juga. Nah ini kalau semuanya dia buat tangga baru ya di 1715, 1695 itu boleh masuk sih harusnya dari Harum. Yes. Kelas, no ini skip dulu sih. Mapa kemarin-kemarin ya. Oke, to be fair kalau kita bicara soal yang retail gini, sebenarnya kita lihat kan ada BLT ya dari pemerintah. Harusnya kurang lebih bulan-bulan depan lah itu BLT-nya bakal disalurkan. Nah biasanya kalau BLT-nya ada, harusnya yang consumer yang related ini harusnya dapat sentimen positif sih teman-teman ya. Tapi apakah market sudah pricing atau enggak? Ya menurut saya balik lagi nih. Kalau ada ekonomi melihat ini udah mulai price in. Tapi kalau kita lihat ya tahun-tahun pemilu harusnya kalau kita lihat ke belakang si consumer ini lumayan bagus kan ya. Saya masih ngelihat itu ya. Dan balik lagi pegang teknikalnya selama dia masih ada pullback yang wajar ya nggak apa-apa. NCKL juga saya suka teman-teman ya. NCKL kalau pullback ya kita masih nunggu ya kurang lebih 1065 ke bawah. Itu saya masih mau coba untuk entry lagi ya. Dan model-model seperti ini lebih gampang dibaca menurut saya. Kalau NCKL ya bisa masuk watchlist, tunggu waktu dia pullback sih ya. Hill skip nggak begitu menarik ya. BMTR banyak juga ya. Ini kelihatannya dari tadi scroll nggak bisa habis ya. Skip dulu. Kalau BMTR, Teguk, waduh, ini ya akhirnya setelah berapa lama akhirnya arah ya 2 kali ya. Nah, ini saya hilang barang nih. Kemarin udah jual, dia masih naik lagi nih. Untuk sekarang ini ada gap area ya. Mungkin teman-teman harus hati-hati dulu di sini ya. Just in case dia turun ke bawah, otomatis ada chance dia turun ke bawah ya kalau gap seperti ini ya. Mungkin menurut saya jangan kejar sih. SMDR ya ranging ya masih belum berubah dari beberapa minggu yang lalu, yaitu dari bulan dari Juni Juli ya. Menurut saya masih ranging ya. Mungkin teman-teman kalau lihat rangingnya berapa persen? 13%. Worth it nggak untuk 13% nunggu di sini? Menurut saya sih cari yang trennya lebih jelas lebih enak sih gitu. Pico ya nggak deh, skip dah kalau begini. BRMS sudah dibahas tadi. Telkom juga masih belum menarik ya. Sektor konstruksi ya kemarin ada rame ada ini aja sih, ada beberapa news ya soal PTPP. Nah menurut saya sih kalau untuk kejar Ruiz gini nggak deh. Cepin juga belum ada yang menarik ya dari sektor ayam-ayaman ya. Wood tuh lumayan tuh turun ke bawah ya. Nah tapi dia bisa cover ke atas ya. Ini sebenarnya agak susah juga dibaca. Nah mungkin saya skip. Nah ini nih BSSR. Saya ada coba masuk sih tadi teman-teman di harga sekarang ya. Targetnya dengan closing gap area sini, seenggak-enggaknya yang paling dekat di situ, dan target atasnya di 5.000 ya. Seenggak-enggaknya kalau kita jaga risikonya sekarang ya kurang lebih 5%. Terus kalau dia closing gapnya di atas itu ada sekitar 20%. Nah seenggak-enggaknya risknya sudah bisa dijaga 5-7%. Nah ini mungkin teman-teman juga boleh ini consider sih. Bevin juga sebenarnya area entry ya dekat-dekat sini ya, tapi belum ada reversal yang clear. Secara fundamental kembali lagi nggak ada yang berubah, nggak ada yang berbeda. Harusnya teman-teman jaga risk and rewardnya aja kalau itu. Pani saya udah jual semua kemarin ya di hari 4120 ya. Terus saya ada masuk lagi dikit ya, tapi kalau seumpamanya ada pullback yang lebih bagus, saya mungkin akan tambah barang di sini.
Suni ya, ini juga menarik nih. Nih ya, ada tanda hijaunya ya. Ini juga menarik nih Suni. Tapi kalau untuk ini jaga ini aja sih teman-teman ya. Teman-teman jaga ini aja, risk and rewardnya aja. Kalau semuanya dia turun lebih dari 402 ya mungkin keluar dulu gitu. Nobu juga ini ada rumor sih, kalau saya masuk sekarang nggak deh, tunggu di bawah dulu gitu. SPI ya, ini memang naik terus sih ya. Mungkin salah satu sektor properti naik terus ya. Ini salah satunya ASPI ya. Tapi balik lagi nih, dia punya turnover aja berapa. DKFT belum kemana-mana ya, ranging di sini. Kita ada juga DKFT di portfolio Terima Ideas ya. Nah teman-teman, kemarin kita masuk di 110 harga 108 sampai 110. Nah itu mungkin kalau untuk DKFT. Asa belum begitu menarik. Tugu juga ada di portfolio kita ya. Harusnya area sekarang dekat-dekat support, jadi good area untuk entry sih. Dengan upside paling dekat 17% ya. Terus kalau untuk kayu ini juga menarik sebenarnya. Wah, Bos Vestel ini bagus-bagus stock picknya. Kayu juga boleh kalau pas pullback ya di 300-an. Arko udah, saya tadi barusan taking profit ya, area 765. Saya masih mau cari untuk entry point lagi ya, tapi saya masih mau tunggu beberapa hari ke depan sih. Unique skip dulu kalau untuk unique ya. Waduh banyak juga nih kayaknya. DMMX, kalau DMMX ya mungkin nanti dulu deh kalau DMMX. Mutu tadi udah bahas. Pico enggak. RAM ya, RAM saya juga masih ada di portfolio saya, masih tunggu dia naik ya. SMA tadi sudah dibahas ke depan. UCIT, nah UCIT ini juga lama saya nggak lihat ya. Ini sebenarnya menarik tapi pelan. Nah kalau pelan jadi gak menarik kalau suka cepat gitu. Auto sebenarnya si Richard ya ada keluarin report, harusnya masih belum berubah. Tapi ya balik lagi ya, penjelasan saya sama. Ini dari sini udah naik banyak nih. Kurang lebih harusnya orang-orang mungkin ada aksi taking profit dulu ya sementara ya. Nah mungkin teman-teman kalau expect dia naik lagi bisa aja berevaluasi ya. Tapi balik lagi nih, menurut saya harga sekarang ya, kalau dia pergerakannya pelan, saya lebih prefer untuk cari yang lain. TGRA ini barang lama nih begini. Mau dibahas apanya nih? 50 sih. Nggak deh, skip dulu. Oke, overall hampir semua ya kejawab ya. SMMT. Nah, ini udah nggak deh kalau SMMT. Cars gimana? Cars saya masih ada, tapi mungkin saya akan buat trading aja ya. Memang sekarang area ya ekspektasi sih closing gap di 120 ya. Kalau nggak dapat ya sudah. Tapi mungkin saya akan cari trading cepat nih. Ya, saya nggak mau pegang lumayan lama ya. Karena saya ada pegang dari 70-an, ada masuk juga waktu dia sebelum naik di 50. Nah, kalau untuk sekarang trading aja ya. Menurut saya 120 something mungkin bisa taking profit sih. Oke, mungkin terakhir ya sebelum saya tutup di ini ya. Navy nggak ada kali ya Navy ya. MLPL nggak ada ya kalau multipolar ya. PGO belum dibahas. Iya, belum dibahas lagi karena udah dibahas di depan tadi. Oke, teman-teman ya, kalau overall lumayan banyak ya yang udah dibahas ya pada malam hari ini. Nah, mungkin ini sih saya mau info aja ya, kebetulan besok itu ada sebentar mana ini ya. Nah kebetulan kita ada kelas tuh sama tempatnya Pak Win ya. Nah mungkin teman-teman kalau mau lihat ya, itu sebenarnya bisa ikut lihat untuk kelasnya Pak Win ya. Nanti itu saya akan bahas soal technical. Nah mungkin teman-teman kalau mau
join, ikut bisa langsung daftar ke IG-nya sana juga ya. Nah, sama juga kita masih ada ini ya, event yang sama Youth Investor Club ya, itu juga masih berjalan ya. Nah, untuk teman-teman yang masih mau ikut join ya, untuk siapa tahu menang weekly punya prize ya, nah itu teman-teman masih bisa join. Nah anyway, thank you teman-teman udah join dari tadi ya jam 8 lebih ya. Nah besok itu akan ketemu lagi sama sesinya Billy sama Jogi yang lebih banyak bahas soal fundamental dan makro. Nah teman-teman bisa join. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang nggak ke cover hari ini bisa teman-teman tanyakan atau share dengan Billy dan Jogi besok. Anyway, thank you. Selamat malam semua teman-teman ya. Kita ketemu lagi next week. Sampai jumpa.